Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan kepada Anda bagaimana cara membuat kategori, subkategori, edit kategori, dan hapus kategori. Yang pertama, Anda bisa lihat pada menu sidebar. Pada sidebar sebelah kiri, terdapat menu kategori. Nah, kategori yang kita buat ini, yang kita buat akan ditampung pada halaman data kategori. Jadi semua kategori yang kita buat, semua kategori yang telah kita buat akan ditampilkan pada data kategori. Nah, kemudian di sebelah sini ada tombol edit, tombol add, dan tombol delete. Tombol edit untuk melakukan edit kategori, tombol add untuk menambah kategori, bisa juga menambah kategori dengan klik tambah kategori di sini. Kemudian untuk melakukan penghapusan kita bisa mengklik delete. Oke. Nah, sekarang misalkan bagaimana cara membuat kategori baru? Coba kita klik tambah kategori. Di sini pada halaman tambah kategori kita bisa menuliskan nama kategorinya, subkategori dari, keyword SEO, dan deskripsi SEO serta icon atau gambar dengan ukuran gambar 121 x 121. Yang pertama di sini saya coba ambil contoh ya. Ini di sini di Tokopedia ada misalkan kategori kue kering. Nah, di sini ada kategori makanan kering. Nah, kita coba buat kategori itu. Di sini kita tuliskan makanan kering untuk nama kategori. Untuk subkategori kita tidak usah memilih subkategori dari apa, karena yang akan kita buat adalah kategori utamanya. Nah, untuk keyword dari makanan kering kira-kira apa? Jika kita tidak ada kata kunci, misalkan kita tidak tahu kira-kira apa yang cocok untuk kata kunci ini, kita bisa minta bantuan Keyword Tools IO. Kita coba buka ya, Keyword Tool IO. Nah, ini dia. Kita buka, kemudian coba kita pastikan kue kering. Target kita adalah Google, keyword Google atau kata kunci dari Google. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah ditampilkan banyak sekali kata kunci untuk makanan kering. Oke, kita pilih beberapa saja di sini. Oke, di sini pilih satu. Oke, saya pilih lagi ini. Kemudian ini. Oke, misalkan saya pilih 4 kata kunci terlebih dahulu. Kemudian saya copy to clipboard dan pada keyword SEO kita paste saja di sini. Nah, makanan kering misalkan di sini kita kasih koma. Makanan kering tahan lama. Makanan kering tahan lama, makanan kering pedas, makanan kering khas Bogor, makanan kering awet. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian untuk deskripsinya. Nah, misalkan kalau di Tokopedia sama atau di Lazada sama, ada kategori yang seperti ini, Anda bisa ambil. Kalau Anda nggak mau mikir-mikir ya, kalau Anda nggak mau mikir, nggak mau capek-capek, copy aja deskripsinya. Deskripsi ini, deskripsi kategori dan keyword SEO ini untuk mempercepat terbacanya produk-produk kita di Google. Oke, di sini biasanya disediakan keterangan dari kategori. Setiap kategori memiliki penjelasan. Biasanya di Tokopedia selalu ada seperti itu, ataupun Lazada juga sama. Nah, di sini misalkan kita copy saja salah satu keterangan di sini. Oke, kita copy ya. Copy sedikit. Kemudian kita pastekan di deskripsi SEO. Langkah ini kita lakukan jika kita malas memikir gitu ya.
malas mikir kemudian untuk keywordnya apa sih yang tepat, kita bisa minta bantuan keyword tool. Nah, berikutnya kita pilih gambar. Kira-kira icon yang cocok untuk makanan kue kering ini apa? Makanan kering ini kita coba pilih gambar. Oke, ini simpan. Jika kategori berhasil dibuat, maka di sini akan ditampilkan data berhasil disimpan. Oke, berhasil disimpan. Kita coba cek apakah kategori yang kita buat tadi berhasil dibuat atau tidak. Kalau kita lihat di sini, oke, ini dia makanan kering. Kita bisa lakukan pencarian. Nah, itu dia sudah tampil ketika kita menuliskan makanan kering. Ini dia kategorinya. Oke. Adapun cara untuk melakukan pengeditan, kita klik tombol edit. Nah, nanti akan ditampilkan data yang akan kita edit. Kemudian kita bisa merubah kita bisa merubah datanya untuk melakukan pengeditan. Misal seperti ini, misal kita tambah gitu ya. Kita tambah kemudian kita simpan. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ya, kategori, nama kategori terupdate. Kemudian kalau kita lihat lagi, oke, di sini apa yang kita update akan tersimpan. Oke, kita kembalikan. Kita klik simpan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sebuah subkategori? Yang pertama, kita pastikan bahwa kita bisa klik tombol add dan atau kita bisa klik tambah kategori seperti ini. Misalkan subkategori dari makanan kering apa? Contohnya, kita di sini ada beberapa kategori ya. Kita bisa lihat kategori di sini, misalkan apa nih? Kita membuat sebuah subkategori dari makanan kering, yaitu apa kira-kira ya? Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sebuah subkategori? Misalkan kita akan membuat subkategori dari makanan kering, ya. Maka yang kita lakukan adalah klik tambah kategori, kemudian kita masukkan lagi ya nama kategori atau nama subkategori yang akan kita buat apa. Misalkan kategori subkategori dari makanan kering, misalkan kanan Lebaran, contoh. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian untuk subkategori ini, kategori yang kita buat ini subkategori dari apa? Dari kategori apa? Karena tadi kita niatnya untuk kategori makanan kering misalkan. Kita pilih makanan kering. Kemudian untuk keyword SEO-nya kita minta bantuan lagi di sini ya. Oke, kita bisa coba gunakan keyword lagi. Kemudian kita isikan SEO-nya.
Nah, untuk deskripsinya kita coba tuliskan, ini hanya contoh saja. Oke. Nah, untuk logonya kita coba cari gambar yang apa? Kita cari gambar yang cocok untuk ikonnya. Oke, apa ya kira-kira ya? Hanya sebagai contoh saja, yang kita masukkan ikon atau gambar, kira-kira gambar apa ya? Contoh, coba saya masukkan ikon ini lagi ya. Coba ini hanya sebagai contoh, Anda bisa menyesuaikan dengan kategori yang Anda buat. Klik simpan. Kemudian ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Kita close. Coba kita lihat apakah subkategori yang kita buat tadi berhasil atau tidak. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa makanan lebaran subkategori dari makanan kering. Sehingga kalau kita coba melihat pada halaman utama pengunjung, oke, ini kita lihat di sini makanan kering dengan submenu kategorinya adalah makanan lebaran. Oke. Ketika kita klik makanan lebaran, maka di produk tidak ada karena kita belum membuat produknya. Oke. Tapi di sini saya akan hanya menunjukkan hasil dari kategori yang kita buat dan di mana akan ditampilkan. Maka Anda bisa lihat tampilannya adalah seperti ini. Jika subkategorinya banyak, nanti dia akan terus berbaris ya. Oke, seperti itu sih untuk kategori dan subkategori. Jika Anda ingin hapus, Anda tinggal klik saja tombol delete. Oke.